Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Maulatus Soleha dengan 3 digit NIM terakhir 161 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melaksanakan praktik keterampilan mengajar dengan materi pengelolaan sumber daya manusia. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana tenaga kerja dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, Ibu senang ya mendengarnya. Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat belajar. Oke, sebelum Ibu memulai belajar pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi dan Ibu akan memastikan dulu nih, apakah ini benar kelas MLBA? Oke, benar. Jadi langsung saja Ibu akan melakukan sebuah presensi. Dimulai dari Rida, oke, hadir. Terus Najah, oke, hadir. Terus Naila, oke. Terus Arda, lalu Marda, oke. Terus ke Alfi, oke, hadir. Terus ke Afifa, oke, hadir semua ya ternyata. Jadi sebelum Ibu memasuki ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat sesuatu yang sangat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu membawa sebuah majalah. Nah, ini coba perhatikan majalah yang Ibu bawa ini. Ada yang tahu? Sebelum membahas ini ya, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Biasanya orang membuka majalah ini untuk apa? Benar sekali, membaca. Tapi ada sesuatu hal yang bisa dilakukan ketika orang membuka majalah ini selain membaca. Nah, bisa kalian lihat ini adalah halaman apa? Benar sekali, ini adalah halaman lowongan pekerjaan. Pertanyaannya, kenapa perusahaan memasang banyak lowongan pekerjaan di majalah ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Rida. Benar sekali apa yang dikatakan Rida. Perusahaan itu lagi membutuhkan tenaga kerja. Coba kalian bayangkan, kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja, jadi perusahaan membutuhkan siapa? Benar sekali, perusahaan membutuhkan manusia. Dan manusia di dalam dunia kerja itu biasa disebut dengan sumber daya manusia. Dan dari sila pembelajaran kita mulai. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana manusia dikelola dalam dunia kerja. Dan materi pada hari ini adalah kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengelolaan sumber daya manusia. Tapi sebelum Ibu memasuki ke materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu nih. Apakah materi kemarin sudah semua paham? Oke, kalau semua sudah paham, jadi Ibu akan lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi kalau semisal ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya saja, jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kemarin? Oke, tidak ada. Jadi kalian bisa menyiapkan buku catatan kalian agar ketika nanti ada poin-poin penting yang Ibu bahas, kalian bisa mencatat di buku catatan kalian ya. Oke, silakan. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam mengenai pengelolaan sumber daya manusia, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian, apakah ada yang tahu pengertian dari sumber daya manusia? Ada yang bisa menjawab? Oke, boleh. Benar sekali.
Sumber daya manusia adalah semua orang yang bekerja dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, semua orang yang bekerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ibu mempunyai beberapa contoh agar kalian bisa menilai bagaimana sumber daya manusia itu. Nah, kalian bisa melihat di papan ini anak-anak ada 4 gambar dengan orang yang memakai seragam berbeda. Nah, yang gambar pertama ini adalah seorang karyawan perusahaan yang sedang merapat ini ya. Dia itu memakai, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai jas. Pokoknya dia itu tampil dengan casual. Nah, kalau yang gambar kedua itu adalah seorang karyawan pabrik yang memakai seragam dari pabrik yang dia bekerja tersebut. Nah, untuk yang gambar ketiga adalah seorang dokter yang memakai white coat. Dan yang terakhir adalah seorang guru yang memakai seragam PNS. Nah, mereka berempat ini ya, dengan 4 profesi ini kan dia memakai seragam yang berbeda-beda. Tapi apakah mereka tersebut termasuk dari sumber daya manusia? Benar sekali, mereka tetap termasuk sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusia itu orangnya, apakah kalian tahu manajemen sumber daya manusia? Ada yang tahu? Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya mengenai manajemen sumber daya manusia. Oke, manajemen sumber daya manusia itu adalah cara atau ilmu bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Sehingga tujuan perusahaan, tujuan karyawan, masyarakat itu tercapai secara maksimal. Manajemen sumber daya manusia itu didasari dengan konsep bahwa karyawan itu adalah manusia, bukan mesin, atau bahkan sumber daya bisnis. Jadi kan bisa membedakan ya, kalau sumber daya manusia itu orangnya. Nah, kalau manajemen sumber daya manusia itu adalah cara kita mengelolanya. Oke, baik, dipahami anak-anak? Oke, langsung saja kita ke tujuan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan sumber daya manusia. Nah, kenapa sih sumber daya manusia itu harus dikelola? Karena sumber daya manusia itu mempunyai tujuan dan ada 4 tujuan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada tujuan sosial. Nah, tujuan sosial ini berarti organisasi harus bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada tujuan organisasional.
Nah, tujuan organisasional ini adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan perilaku organisasi ini sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional ini adalah berarti mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir adalah tujuan pribadi. Tujuan pribadi ini adalah berarti organisasi membantu setiap karyawan untuk mencapai tujuan pribadinya melalui aktivitas di dalam organisasi. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan sumber daya manusia. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai fungsi sumber daya manusia. Nah, ada beberapa langkah nyata untuk melihat fungsi sumber daya manusia. Ada 7 fungsi sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini berarti perusahaan harus menentukan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya nih, di divisi pemasaran ini ada 5 yang kosong, 5 tempat yang kosong nih. Jadi perusahaan harus menentukan 5 karyawan yang harus direkrut, yang harus dimasukkan ke divisi pemasaran tersebut. Jadi perusahaan menentukan 5 karyawan. Nah, yang kedua adalah rekrutmen. Kan tadi perusahaan sudah menentukan harus merekrut 5. Jadi rekrutmen ini adalah membuka lowongan pekerjaan. Berarti perusahaan membuka lowongan pekerjaan 5 karyawan agar masuk ke divisi pemasaran. Yang ketiga adalah seleksi. Nah, kan tadi sudah melakukan rekrutmen nih, pasti banyak yang melamar di posisi tersebut. Jadi, perusahaan harus melakukan sebuah seleksi. Bisa menyeleksi dengan tes, wawancara, atau psikotes. Jadi, perusahaan harus memilih dari banyaknya kandidat, dipilih yang paling cocok dengan posisi divisi pemasaran tersebut. Jadi dipilih ya yang paling cocok dan yang paling sesuai dengan posisi tersebut. Yang keempat adalah pelatihan. Nah, jadi kan setelah diseleksi itu akan ada 5 karyawan yang tersisa yang akan masuk di divisi pemasaran. Jadi karyawan yang baru masuk tersebut itu harus melakukan pelatihan. Karyawan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi pastinya dia perlu pelatihan atau pengembangan skill yang bisa membuat dia itu bisa menyesuaikan diri di tempat tersebut. Nah, untuk yang kelima adalah penilaian kinerja. Nah, kan setelah dia sudah bekerja selama berbulan-bulan misal, jadi perusahaan harus melakukan penilaian kinerja agar perusahaan menilai nih apakah karyawan tersebut sudah melakukan kinerjanya baik atau malah menurun setelah melakukan pelatihan tersebut. Yang keenam adalah kompensasi.
Nah, jadi karyawan kan sudah bekerja dengan giat, sudah bekerja dengan baik, sudah melakukan hal-hal yang membantu perusahaan. Jadi perusahaan harus melakukan kompensasi terhadap karyawan, bisa memberikan gaji, bisa memberikan bonus, atau memberikan tunjangan kepada karyawan yang melakukan loyalitas terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Jadi berarti itu perusahaan harus menjaga kenyamanan seorang karyawan ini tuh dalam bekerja ya. Jadi dia itu bekerja itu dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Nah, jadi kesimpulannya adalah fungsi sumber daya manusia itu dimulai dari merencanakan, memilih, menyeleksi, melatih, menilai, memberikan imbalan, dan memelihara. Tujuannya adalah yaitu agar karyawan itu bekerja secara maksimal dan tujuan organisasi juga tercapai. Baik anak-anak, setelah kita belajar mengenai konsep dasar sumber daya manusia seperti pengertian, tujuan, dan fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ketenaga kerjaan, yaitu dimulai dari jenis tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, masalah ketenaga kerjaan, dan peraturan ketenaga kerjaan. Kita mulai dari yang pertama dulu nih, yaitu jenis tenaga kerja. Nah, jenis tenaga kerja ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu tenaga kerja tetap. Nah, tenaga kerja tetap ini adalah karyawan yang bekerja dalam jangka waktu panjang dan tidak dibatasi oleh waktu. Biasanya mereka mendapatkan hak yang lebih lengkap seperti gaji tetap, tunjangan, dan jenjang karir. Lalu yang kedua itu ada tenaga kerja kontrak. Nah, jadi yang kedua ini ada tenaga kerja kontrak. Dalam artian itu, karyawan bekerja berdasarkan perjanjian waktu tertentu. Misalnya kalian bekerja di perusahaan A dengan perjanjian waktu bekerja itu 1 tahun. Jadi semisal kalau kalian menurut perusahaan nih, kinerja kalian itu bagus, kalian akan diperpanjang. Dan kalau menurut perusahaan kinerja kalian kurang baik itu akan di stop atau selesai saat itu juga. Lalu yang ketiga adalah pekerja harian lepas. Nah, pekerja harian lepas ini mereka dibayar berdasarkan jumlah hari mereka bekerja. Jadi misal dalam sebulan ini kalian bekerja itu 12 hari dan 1 harinya itu digaji 100.000. Jadi kalian hanya mendapatkan 1.200.000 yang seharusnya kalian mendapatkan 3 juta, kalian hanya mendapatkan uang 1.200.000. Jadi untuk yang kalian tidak bekerja, hari yang tidak bekerja itu tidak usah dihitung. Jadi dihitungnya kalian bekerja saja. Dan yang terakhir adalah outsourcing. Nah, outsourcing ini adalah tenaga alih daya. Maksudnya kan mereka itu pekerja itu berasal dari perusahaan lain dan dia itu tidak berasal dari perusahaan yang tempat mereka bekerja. Jadi dia tidak direkrut langsung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Nah, sekarang kita masuk ke materi perencanaan tenaga kerja ya anak-anak. Dan dalam perusahaan, nah sebelum perusahaan mencari karyawan itu, ada beberapa hal atau tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum mencari karyawan. Nah, ada 4 tahapan yang harus dilakukan perusahaan sebelum mencari karyawan. Itu yang pertama, analisis kebutuhan. Yang artinya itu adalah perusahaan harus tahu terlebih dahulu nih, posisi apa saja yang dibutuhkan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada berapa. Jadi lalu setelah perusahaan mengetahui posisi apa saja yang dibutuhkan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, bisa melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini adalah mencari dan menarik calon karyawan yang membutuhkan lowongan pekerjaan tersebut. Lalu ke proses seleksi. Nah, di proses seleksi ini adalah perusahaan memilih kandidat yang terbaik dari calon karyawan yang melamar. Lalu setelah itu di penempatan, di tahapan yang terakhir itu adalah penempatan. Jadi setelah karyawan yang diseleksi ini lolos, karyawan tersebut tuh ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keahlian dan posisi yang dibutuhkan, yang diperlukan. Lalu kalau penempatan ini tidak tepat, maka kinerja karyawan itu akan menurun dan bisa merugikan perusahaan. Jadi anak-anak, proses perencanaan tenaga kerja ini sangat penting ya dan saling berkaitan. Oke anak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya nih, yaitu adalah masalah ketenaga kerjaan. Kalian bisa perhatikan di gambar yang ada di papan, ada 3 gambar yang mempresentasikan masalah ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah gambar apa anak-anak? Benar sekali, gambar pengangguran. Sangat terlihat ya, raut mukanya itu sangat-sangat membutuhkan pekerjaan, dia bingung. Jadi, pengangguran ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah sempitnya lapangan pekerjaan, kurangnya lapangan pekerjaan ya. Jadi dia tuh sulit mendapatkan lowongan pekerjaan. Jadi ya beginilah dia bingung ya. Lalu alasan lainnya yaitu adalah ketidaksesuaian keterampilan dan kebutuhan perusahaan. Lalu gambar yang kedua apa? Benar sekali. Para buruh yang sedang demo. Demo ini biasanya terjadi karena ketidakpuasan pekerja terhadap perusahaan, misalnya seperti kayak upah, jam kerja, dan hak-hak yang tidak terpenuhi. Jadi para buruh melakukan demo karena merasa hak-haknya itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Lalu gambar yang terakhir adalah PHK. Ada yang tahu PHK itu apa kepanjangannya? Benar sekali, PHK itu kepanjangannya adalah pemutusan hak kerja. Alasannya kenapa PHK terjadi? Bisa jadi karena kondisi perusahaan itu sedang menurun atau perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Dampaknya itu sangat besar ya bagi pekerja, bisa kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya. Jadi masalah ketenaga kerjaan ini sangat-sangat krusial. Jadi hal-hal yang nyata dan perlu kita pahami agar kita bisa mempersiapkan diri dan lebih baik dalam dunia kerja. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas materi yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas
peraturan ketenaga kerjaan. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, menurut kalian nih, kalau semisal di dalam dunia kerja itu tidak ada aturan yang melindungi para pekerja, apakah terjadi sesuatu? Benar sekali, pasti situasinya itu sangat kacau dan pekerja bisa saja tidak diadili dengan baik. Jadi makanya dibuat peraturan ketenaga kerjaan. Nah, pekerja ini juga mempunyai hak-hak yang dilindungi dalam peraturan ketenaga kerjaan ya, yaitu ada 4 hak yang dimiliki oleh para pekerja. Nah, yang pertama itu adalah ada upah minimum. Nah, upah minimum ini artinya adalah pekerja itu punya batas gaji yang diberikan. Lalu yang kedua itu ada hak cuti. Menurut kalian kenapa sih hak cuti itu sangat penting diberikan kepada para pekerja? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali. Para pekerja itu juga membutuhkan cuti ya untuk istirahat. Jadi kalau saat bekerja itu dia bisa bekerja dengan lebih baik lagi biar selalu sehat. Lalu yang ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini adalah dia itu sangat penting juga, yaitu kalau ketika kalian lagi kena musibah, misal kecelakaan di dalam dunia kerja, kalian bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah pesangon. Nah, pesangon ini kalian bisa dapatkan ketika kalian di PHK. Kalian akan mendapatkan hak kalian, yaitu upah atau gaji. Jadi ingat ya anak-anak, peraturan ketenagakerjaan ini sangat penting untuk kalian ketika kalian bekerja nanti. Kalian bisa dilindungi hak kalian dalam peraturan ketenagakerjaan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi untuk melihat kemampuan daya ingat kalian nih. Tadi kita sudah mempelajari materi apa saja, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan. Benar sekali, kita tadi sudah belajar banyak hal yang mulai dari konsep dasar sumber daya manusia, yaitu pengertian sumber daya manusia, tujuan sumber daya manusia, dan fungsi sumber daya manusia. Dan juga kita juga mempelajari tentang ketenagakerjaan, itu meliputi jenis tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, dan peraturan ketenagakerjaan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit soal nih buat kalian. Hanya 4 butir soal saja dan itu sangat-sangat mudah karena tadi kan udah Ibu terangkan ya, udah Ibu jelaskan tentang materi yang Ibu sebutkan tadi. Jadi ini tidak akan membuat kalian kesulitan. Oke, siapkan buku kalian untuk mencatat soal yang Ibu tulis di papan.
Nah, soal-soal ini bisa kalian kerjakan ya di istirahat pertama. Ini soalnya sangat mudah kok, jadi kalian tidak akan kesulitan dan pasti tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan di meja saya ketika istirahat kedua atau ketika pulang sekolah. Sebelum pulang sekolah, kalian kumpulkan. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ke kalian ya. Semoga ketika kalian bekerja, ilmu yang kalian dapatkan dari saya semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.